Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, silahkan bisa menempatkan diri lagi di tempat duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan segera memulai, karena kita akan hands on bersama, kita akan coba sama-sama gimana sih kita bisa pakai AI ini dengan cara yang cukup sederhana ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita akan belajar dulu dari hal-hal yang sederhana, dari hal kecil supaya kita bisa tahu bagaimana caranya kita ngobrol nih dengan AI. Tadi kan Ibu Yulia sudah katakan ya, bahwa kita seperti berbicara gitu ya. Ada asisten, teman kita untuk ngobrol. Nah, kita akan gunakan AI ini sebagai teman kita untuk ngobrol, untuk bicara. Tetapi ada rahasianya. Ada kunci pentingnya yang harus kita perhatikan. Oh gitu ya, aduh nah ini saya Ini pergumulan buat saya nih, suruh ngomong pelan, suruh ngomong sama Pak. Oke, saya coba ya. Teman-teman nanti tolong diingatkan kalau saya udah mulai cepat ngomongnya, karena udah defaultnya ini sudah disetting. Oke, ya. Jadi tadi yang sudah Bu Yulia sampaikan, saya harap bisa menolong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memahami kenapa hari ini kita kumpul di sini untuk belajar bersama-sama. Bagaimana kita menggunakan AI untuk menolong kita dalam pelayanan, untuk bisa menolong kita juga menggunakan teknologi yang baru ini, untuk kita bisa sampaikan kepada jemaat kita, untuk kita bisa ajarkan juga kepada mereka. Kalau hamba Tuhannya tahu duluan kan, wah gini ya, jempol deh Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, seperti yang sudah Ibu Yulia katakan tadi ya, bahwa dengan AI, kita bisa mempunyai asisten nih untuk kita bisa belajar. Kita bisa ngobrol ya. Kalau biasanya kita ngobrol Bapak Ibu Saudara sekalian kan para hamba Tuhan. Biasanya kan pasti sudah juga ya, sudah merupakan satu kemana-mana pergi dengan orang yang tidak dikenal pun pasti ada keinginan untuk ngobrol dengan mereka. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena dengan ngobrol dengan orang-orang walaupun tidak kita kenal, ada kesempatan besar untuk kita bisa mengabarkan tentang Kristus kepada mereka. Begitu ya. Nah, begitu pula dengan ketika kita menggunakan AI. Itu sebenarnya sama saja dengan kita ya sedang ngobrol dengan mereka. Gitu ya, dengan AI ini. Tapi bagaimana kita bisa pakai, bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, bagaimana kita bisa melakukannya, itu yang disebut dengan prompt. Ya, disebut dengan prompt. Ini istilah yang harus selalu kita ingat ya. Prompt. Nah, apa itu prompt? Nah, sebelum kita tahu apa itu prompt, sekali lagi kita mau ingat bahwa AI itu adalah mesin atau alat. Nah, kita harus belajar ngobrol dulu nih dengan mesinnya, kita harus belajar ngobrol dulu dengan alatnya. Nah, prompt ini adalah cara kita berbicara, cara kita ngobrol ya, cara kita memberi perintah kepada mesin. Inilah yang dikatakan prompt. Jadi supaya lebih gampang ya, prompt itu ya cara untuk kita bicara, kita ngobrol dan kasih perintah kepada mesin. Yang kita gunakan saat ini adalah AI. Intinya supaya kita bisa pakai AI ini dengan baik adalah percakapan. Kita harus punya skill ngomong, skill ngobrol yang baik gitu ya. Ada dialog, ada diskusi yang baik. Nah, sekarang kita mau coba dulu nih ya. Coba lakukan dulu percakapan dengan teman di samping Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh pilih siapapun di samping kanan kirinya. Misalnya belum pernah ketemu nih. Belum pernah ketemu sama sekali dengan yang di sampingnya. Biasanya apa yang akan ditanyakan? Apa yang akan diobrolin? Diam-diaman? Enggak kan? Coba Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba ngobrol lah. Wah, biasanya ya, Bapak dari mana? Gitu kan ya. Kalau kita udah sepuh-sepuh gini, biasanya kita ketemuan banyak orang lagi di ruang tunggu rumah sakit ya, mau kontrol kesehatan. Saya juga loh Bapak Ibu Saudara sekalian,
3 bulan sekali ke dokter kontrol kesehatan. Ada orang nggak dikenal tanya, Bapak mau periksa apa, ke dokter apa, gitu kan biasanya ya, sakit apa gitu kan ya. Sama halnya, sulit nggak tadi ngajak ngobrol? Enggak, sama sekali kan. Sama ya, kalau kita udah tahu caranya ngobrol nanti dengan AI, nggak akan sulit. Karena intinya adalah kita ngobrol. Jadi kita juga pasti nanti ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa kita lakukan ini dengan AI. Yang penting kita mau apa? Mau belajar sama mau coba. Tidak menyerah gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Pernah pakai WhatsApp? Pernah ya? Selalu pakai WhatsApp tiap hari nih. Ini udah makanan sehari-hari nih ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Pasti kita juga ngobrol kan lewat WhatsApp. Ini contoh ya. Misalnya Jonathan, si Mika, teman saya Mika di sini nih nanya kepada teman saya Jonathan, Jo, kamu tahu nggak kapan Indonesia merdeka? Wah, Jonathan akan dengan senang hati menjawab, wah, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 45. Ini juga adalah conversation, percakapan yang kita lakukan lewat WhatsApp, dan ini sudah familiar sekali ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau dengan AI sama, kita juga sedang ngobrol dengan mereka. Ini salah satu contoh yang di sebelah ini ya. Yang ini WhatsApp Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi contoh yang saya kasih. Dan yang di sampingnya itu ngobrol, kita ngobrol sama AI. Kita lagi ngobrol diskusi sama si AI. Kita nanya hal yang sama. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang bagian atas. Apakah kamu tahu kapan Indonesia merdeka? Nah, si AI akan memberi jawaban dengan jawaban yang ada di bawah. Gimana? Susah? Kira-kira susah nggak? Gampang, iya gitu ya. Yang penting kita dari awal udah punya mindset dulu. Ini bukan sesuatu yang sulit. Yang penting kita mau ngobrol dan bercakap-cakap. Tapi ada rahasianya nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk kita bisa berbicara dengan mesin, terutama untuk kita bisa bicara dengan AI. Ada rahasianya. Membuat prompt itu ada rahasianya. Nah, kita akan sama-sama belajar nih. Apa sih rahasianya? Rahasianya adalah FOKUS. Fokus. Ya, FOKUS. Itu rahasianya. Ya, dan setiap huruf itu ada penjelasannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan belajar dulu ya. Apa sih F itu, apa sih O itu, apa K, U, dan S. Supaya kita tahu nih gimana caranya kita bisa menjelaskan atau kita bisa memberi perintah kepada AI dengan baik gitu ya. Ini ya, saya akan susunkan satu-satu. Saya coba banget untuk menjelaskan dengan pelan ya, satu persatu. Semoga ada waktu kita bisa hands on nih, udah jam 11 gitu ya. Yang pertama itu adalah format Bapak Ibu Saudara sekalian. Format itu ketika kita memberikan perintah kepada kepada AI untuk kita bisa ngobrol supaya kita bisa dapat hasil sesuai yang kita inginkan. Yang pertama kita harus memberikan format yang jelas kepada AI ini. Misalnya saya memerlukan informasi tentang paragraf, poin gitu ya, atau maunya penjelasan panjang, penjelasan pendek dalam bentuk poin-poin, ada balet-baletnya gitu ya. Itu semua harus sudah jelas. Kita sudah harus tahu kita mau mendapatkan hasil yang seperti apa. Ya, jadi dalam pikiran kita, bayangan kita sendiri, kita sudah harus punya format yang kita inginkan. Kalau tidak ada, ya AI akan memberikan hal-hal yang hanya yang Bapak Ibu Saudara tuliskan dalam percakapan dengan AI. Nah, nomor satu ingat ya, format seperti apa yang ingin sekali kita berikan kepada AI. Misalnya saya ingin membuat renungan pendek, berikan saya dalam 3 paragraf pendek gitu ya. Saya ingin membuat suatu puisi, berikan saya puisi tentang Mazmur 23 dalam 4 paragraf pendek. Satu paragrafnya ya 4 bait. Satu baitnya berisi hanya 4 baris. Seperti itu. Itu yang namanya format detail ya. Keinginan kita hasilnya ya. Lalu yang kedua itu adalah objektif. Objektif di sini merujuk kepada tujuan ya. Kenapa sih kita memberikan instruksi ya kepada AI ini?
Kenapa sih kita memberikan perintah kepada AI ini? Gitu ya. Misalnya, saya memerlukan penggalian Mazmur 23 ya dalam 4 garis besar. Mazmur 43 dalam 4 garis besar supaya saya dapat ya memimpin kelompok PA di gereja saya. Jadi harus diberikan objektifnya, tujuannya ya, supaya saya dapat lebih memahami ya latar belakang dari Mazmur 23 ini. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi harus jelas tujuannya. Kita lanjut dulu ya. Nanti kalau kita udah nyoba, baru nanti kita tahu nanti perbedaan FO. Nah, sekarang kita lihat ke bagian konteks. Begitu ya. Masih bisa mengikuti ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Oke. Bagian konteks. Ini merujuk pada latar belakang atau skop dari instruksi. Gitu ya. Misalnya tadi Mazmur 23. Saya mau mendapatkan jawaban ya. Pastinya dari Alkitab ya. Atau misalnya kita mau bahas tentang satu pandangan. Ya, saya membutuhkan penggalian ya tentang arti kata, misalnya kata Maranatha dari Alkitab. Gitu ya. Nah, apa sih latar belakang kata Maranatha ini gitu ya? Itu kita berikan instruksinya. Begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini pasti sudah biasalah Bapak Ibu Saudara sekalian ketika mempersiapkan khotbah. Semua itu sudah dipikirkan bukan? Iya kan? Tadi yang sudah saya katakan, oh iya ya, saya kalau sedang membuat khotbah biasanya sudah memikirkan formatnya apa, objeknya apa, bahkan konteksnya pun kita pikirkan. Berarti ada harapan nih untuk kita bisa ngobrol nih dengan AI ya. Kalau sudah terbiasa juga mempersiapkan khotbah. Lalu berikutnya adalah tentang user atau usage. User itu tentang penggunanya. Dari siapa atau kepada siapa saya menginginkan hasil pembicaraan dengan AI ini ya bisa bisa dihasilkan atau bisa tersampaikan gitu ya. Misalnya ya kepada anak usia 5 tahun. Bagaimana saya bisa menjelaskan dosa kepada anak usia 5 tahun? Berikan dalam kata-kata yang sederhana. Itu kan ya. Kadang kita susah dengan AI, kita bisa dapat loh ya. Kita bisa dapat nanti informasinya. Oh, menjelaskan tentang dosa gitu ya. Kita bisa menjelaskan tentang dosa kepada anak-anak dalam usia 5 tahun, dia akan bantu. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu S di sini artinya spice ya. Bisa berarti spesial, specific style gitu. Jadi kita bisa memberikan bumbu yang khusus kalau kayak makanan tempe goreng gitu ya. Tempe goreng kan cuman apa? Bawang sama ketumbar. Kita memberikan bumbu khusus supaya ada rasa pedesnya, dikasih bon-bon cabai level 50 gitu ya. Supaya tempe gorengnya jadi pedes gitu kan ya. Sama seperti halnya dengan fokus ini. Kita tidak hanya FOKU tapi kita berikan spice-nya ya, bumbu, tingkat detail fitur yang unik ya. Misalnya saya mau gaya bahasanya ya, gaya bahasanya sederhana gitu ya. Atau saya ingin membuat sebuah puisi dengan gaya bahasa yang tidak terlalu puitis ya, tetapi bisa lebih dipahami. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi hal-hal lebih detail yang kita rasa perlu akan menambah spesifik dari perintah yang kita akan sampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar ya rahasianya. Salah satu rahasianya adalah fokus untuk membuat kunci sukses prompt yang baik. Format, objektif, konteks, user atau usage-nya, lalu S itu berbicara tentang spice, tentang spesifik, spesial atau style dari perintah yang ingin kita sampaikan. Nah sekarang sebelum Bapak Ibu Saudara sekalian coba sendiri, saya akan memperlihatkan ya, teman saya Aldo akan menolong dari belakang. Gimana sih ya, kalau misalnya kita membuat satu percakapan dengan AI, dengan dimulai dari hal yang tidak spesifik, tidak fokus. Saya mau belajar tentang doa, ya. Lalu saya hanya mengetikkan kata doa. Saya hanya ngobrol. Saya pengen tahu, saya pengen ngerti. Kalau saya cuma kasih kata doa, dia bilang apa sih? Nah, waktu dia kasih saya nulis kata doa, yang keluar itu apa? Macam-macam tuh ya. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa kelihatan ya. Dead on arrival, dead or alive. Doa dalam bahasa Indonesia adalah istilah. Sesuai nggak sih dengan yang saya pikirkan? Enggak, karena saya maunya dapat apa? Tentang doa dalam Alkitab atau tentang kekristenan. Kalau kita tulis cuma doa,
udah dapatnya kayak gini gitu ya. Nah, ini bisa terjadi miskom karena nggak fokus gitu ya. Udah deh, saya mau ini lagi lebih spesifik. Kalau gitu ya, tolong jelaskan kepada saya arti berdoa gitu ya. Jelaskan. Jadi saya sudah berikan konteks gitu ya. Arti berdoa. Ini konteksnya. Jelaskan kepada saya. Nah, dia kasih nih arti berdoa menurut KBBI, menurut pandangan Kristen, menurut Islam. Inikah yang ingin saya cari? No, ya saya nggak mau nyari yang umum seperti ini ya. Nggak mau nih ya. Dan ini lumayan panjang menurut saya. Tolong dong berikan ya arti berdoa yang singkat aja. Ya, saya mau cuma satu paragraf. Ini saya sedang memberikan format singkat ya, singkat aja. Dapat deh ya. Tadi dari yang berpoin-poin saya hanya dapat satu paragraf aja. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya, udah mulai nih dia belajar memahami perintah kita gitu ya, dengan prompt yang kita berikan dengan cara yang sangat spesifik gitu. Lalu berikutnya saya mau ngasih lagi nih Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, di situ nggak terlalu kelihatan. ya. Apa sih arti berdoa? Jelaskan dengan singkat dan buatkan dalam bentuk poin-poin. Saya lebih spesifik lagi. Jelaskan dengan singkat, buatkan dalam bentuk poin-poin. Tadi yang satu paragraf, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya beneran. Jadi poin-poin ini bukan saya yang nulis nih. Ya, saya yang ngobrol, dia yang kasih jawaban dia. Wah, gimana? Sampai sekarang sudah mulai semakin cerah? Sudah ya, bisa diikuti ya dengan baik ya. Oke. Wah, tapi saya pengen tahu bukan hanya arti berdoa seperti itu ya. Saya pengen ngerti nih, apa sih arti berdoa dalam agama Hindu. Saya akhirnya bikin lagi satu objek ya. Jadi tadi sudah ada fokus, sudah ada objek itu ya, dan ada konteksnya ya. Berdoa dalam Hindu, jelaskan dengan poin-poin, dapat lagi Bapak Ibu Saudara sekalian ini tentang berdoa. Lalu saya bikin lagi, karena udah keasikan bikin lagi nih. Apa arti berdoa? Saya bikin lagi dalam agama lain, dapat lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nih ya, berdoa dalam agama Buddha dan sebagainya. Ini lagi dalam Konghucu, jadi kita berikan ininya ya, berikan objeknya ya, dengan jelas. Dan konteksnya, ini agnostik, ya terus lagi ke bawah, dan seterusnya gitu ya, seterusnya. Ya dan seterusnya, dan akhirnya saya mau arti berdoa dalam perspektif yang Alkitabiah atau perspektif Alkitab. Saya juga mendapatkan ini ya. Tadi kita bisa bandingkan, untuk pembelajaran kita bisa bandingkan. Nih ya. Nah ini lebih fokus lagi ya. Ada formatnya ya, dalam bentuk poin-poin. Lalu ada objeknya gitu ya, arti berdoa ya. Lalu ada konteksnya, perspektif yang Alkitabiah gitu. Lalu juga ada tolong berikan ayat Alkitab untuk referensi. Ini S-nya, spice-nya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat Alkitab untuk referensi. Ini yang dikatakan bumbunya gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Lalu di bawah lagi masih banyak nggak? Berikan referensi Alkitab untuk semua poin yang sudah saya dapat di bawah. Dapat semua poin Alkitabnya. Wah gitu ya. Biasanya kalau kita lakukan sendiri butuh berapa lama nih untuk membuat seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian? 5 jam. 5 jam Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dengan kita punya asisten baru, kita punya teman ngobrol yang baru, AI ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu banyak waktu yang bisa kita hemat. Untuk apa? Kita punya lebih banyak waktu lagi untuk kita berdoa dan menggumuli apa yang akan kita sampaikan nanti kepada jemaat. Tadi Ibu Yulia sudah menyampaikan, ini bukan tidak boleh 100% mutlak kita percaya. Tetap harus kita uji, tetap harus kita cari tahu, benar nggak? Karena kadang-kadang yang dia sampaikan, ya kadang-kadang yang disampaikan hasilnya juga belum sesuai. Ada hal-hal yang harus kita uji dan kita perhatikan. Tetapi berapa banyak waktu yang sudah kita singkat, berapa banyak ide, berapa banyak hal baru ya yang bisa menambah kekayaan kita ketika mempersiapkan pelayanan dan bisa memperlengkapi jemaat memanfaatkan AI ini. Begitu. Apakah sekarang jadi menakutkan Bapak Ibu Saudara sekalian AI itu? Oh tidak. Oh. Menakutkan kalau misalnya kita nggak hati-hati. Begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Oke,
kalau gitu kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang, waktunya untuk kita, oke. Ini nih yang lengkap, ini yang benar-benar fokus ya. Aku ingin menjelaskan kepada anak usia 10 tahun, ini usage-nya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tolong jelaskan dengan singkat, dengan bahasa yang mudah dimengerti ya. Ini adalah formatnya. Apa itu doa dari sudut pandang agama Kristen? Ini konteksnya. Berikan dalam list point ya. Ini masih formatnya. Jangan lupa berikan ayat Alkitab sesuai referensi. Untuk aku sebagai orang tua, ini usage juga aku sebagai orang tua ya. Untuk menjelaskan poin itu kepada anak-anak. Dan hasilnya apa? Nah, ini adalah yang dapat kita jelaskan kepada anak 10 tahun. Berdoa adalah berbicara dengan Tuhan seperti berbicara dengan teman kita, gitu ya. Sangat simpel, sangat sederhana, dan sangat menolong. Terutama kita guru sekolah minggu ya. Sangat menolong untuk kita bisa menjelaskan makna yang abstrak ya. Dalam bahasa-bahasa yang bisa mudah dimengerti oleh anak-anak gitu ya. Dan juga referensi dari ayatnya. Saya sudah cek juga ayatnya yang disampaikan sangat sesuai. Tepat ya, seperti yang disampaikan, direferensikan oleh AI ini. Oke, kita lanjut aja praktik. Mau praktik sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian? Siap? Oke, semua bawa HP? Bawa laptop juga ada? Boleh ya, tadi beberapa teman-teman dari Sabda sudah menolong Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Untuk langkah pertamanya, kita akan coba langkah per langkah ya. Untuk langkah pertamanya kita kenal tools dulu. Ada sangat banyak. Tools AI itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita coba dulu satu ya. Kita coba satu aja. Ini saja satu ini kalau Bapak Ibu Saudara sekalian pakai dengan baik, rutin dipelajari, dicoba tiap hari ya. Ini sudah akan sangat menolong. Sama-sama kita akan buka browser kita. Biasa kalau buka Google gitu ya. Biasa kalau cari informasi, pastikan kita buka Google ya, kita buka browser kan, itu namanya browser ya. Tuliskan perplexity.ai. Sudah? Tadi yang sudah bisa? Sudah ketemu ya? Ini sedang diinformasikan. Sedang dicobakan. Langsung bisa diikuti. Kalau buka Google biasanya gini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, perplexity.ai. Nah, nanti akan keluar alamatnya untuk diklik. Bapak Ibu sudah ketemu? Cepat kan ya? Oke. Nah, keluar seperti ini. Sudah sama? Boleh angkat jempolnya kalau sudah? Oke, mantap ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita bisa ngobrol dengan AI, sama halnya ketika kita ngobrol dengan pakai WhatsApp, kita kan pasti akan ketik ya di kotak ngobrolan itu ya. Nah, di halaman depan ini ada namanya Ask Anything. Inilah kotak percakapan kita dengan AI, dengan Perplexity ini. Semua perintah, semua prompt ditulisnya di Ask Anything. Cuma, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang harus kita perhatikan. Ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan begitu masuk halaman depan ini. Kita mau ngajarin sign up juga. Aldo, enggak usah? Enggak usah. Oke. Ketika mau menggunakan Perplexity, pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian klik bagian fokus. Sorot di bagian fokus, ya. Pastikan sorot di bagian fokus dan memilih, ini bisa ya. Dan memilih, ini nggak nyampe. Di bagian writing, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memilih di bagian writing. Jangan pilih yang lain ya, jangan pilih all academic, YouTube, writing aja. Karena writing ini akan menampilkan respons murni dari AI, dari Perplexity. Gitu ya, respons murni. Sudah semua? Pastikan sudah tulisannya writing, tidak fokus lagi. Sudah writing di sebelah ini, di sebelah kirinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah ya? Oke. Nah,
Sudah writing? Oke. Saya mau kasih contoh aja dulu ya. Saya mau kasih contoh dulu. Balik ke PowerPoint ya. Ya. Jadi misalnya ya, saya tadi sudah login dan sebagainya. Next. Saya bisa kok ya. Saya sudah nulis prompt di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini promptnya. Saya tadi malam nulis siapakah Petrus dalam Alkitab. Tolong berikan urutan kisah dan sebagainya. Saya usahakan untuk fokus gitu ya. Dan saya dapatkan hasilnya seperti ini. Ya, oke. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah ya. Jadi sudah ketemu tadi mode writing. Kita akan coba Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan coba sama-sama sekarang. Akan ada 2 tema yang kita gali. Yaitu dosa dan juga kasih. Nah, mungkin yang Bapak-Bapak Ibu sekalian di sebelah kini saya minta untuk mencari tentang dosa ya. Nanti ikuti langkahnya, harus ikutin saya persis. Tidak boleh coba-coba sendiri. Nanti Bapak Ibu Saudara satu aja. Oke, ya, supaya lebih gampang, semua akan menjadi satu. Sama-sama kita akan cari tentang dosa. Kan lebih menarik ya kayaknya. Tentang dosa, kalau kasih udah sering dikhotbahkan. Kita mau cari tentang dosa. Oke, silahkan bisa mengikuti langkah-langkah ini, ikuti persis instruksi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Akan ada banyak sekali prompt yang akan kita tuliskan, ya. Kita akan bicara dengan AI. Silahkan langkah pertama di bagian ini ya, di bagian X anything itu tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian ketik kata dosa. Ketik kata dosa. Ya, akan dipandu oleh teman saya. Dosa, lalu diklik itu tanda panah birunya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Panah biru ini ya. Ya, di situ. Hijau deh, di situ biru, sini hijau. Sudah, apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian temukan? Apa itu dosa? Sama dengan ini? Bahasa Inggris, ada yang keluar bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Kita mau nggak bahasa Inggris? No. Berarti kita harus berikan perintah yang lebih spesifik lagi ya. Kita mau minta next selanjutnya ya, perintah yang akan kita berikan kepada AI. Ketik dosa ya, di bawahnya. Oh ya, di bawahnya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi setelah ini di bawah, di bagian bawah ada tulisan lagi X follow up. Ya, sudah ketemu ya. Nah, silahkan ketik dosa dalam bahasa Indonesia. Dosa dalam bahasa Indonesia. Baik, saya tunggu. Dosa dalam bahasa Indonesia. Bagaimana yang sudah selesai, boleh jempolnya? Nah, Bapak, apa yang keluar, Pak? Hasilnya? Ya? Oh, dosa adalah hidangan populer asal India. Ada yang hasilnya beda? Sama ya Pak ya, dapatnya dosa adalah hidangan populer dari India. Sama nih, dosa dalam bahasa Indonesia disebut dengan dosa. Ya, makanan ini berasal dari India, tetapi telah dosa juga dapat. Wah, ini tentang makanan. Bukan itu maksudnya, gitu ya. Berarti kita kurang fokus ya. Kita harus berikan konteksnya nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, gitu ya. Oke. Ya, kalau gitu saya mau tanya. Apa, ya sekarang kita coba lagi, ask follow up lagi ya. Apa itu dosa? Kasih tanda tanya. Hasilnya masih sama nggak sih? Apa itu dosa? Ketika kita sudah minta dia menulis dalam bahasa Indonesia, AI ini akan pinter sekali. Dia nggak akan kasih kita jawaban lagi dalam bahasa Inggris. Otomatis dia akan berikan terus-menerus jawaban dalam bahasa Indonesia. Ketika kita sudah bilang pakai bahasa Indonesia. Dan dapat
Masih dapat dosa dalam makanan khas India Selatan dari adonan dosa. Wah, bukan itu lagi yang saya mau. Camilan. Bukan itu kan yang kita mau, berarti masih kurang nih. Fokusnya kurang. Oke. Ya, kalau gitu saya minta lagi. Apa itu dosa? Ya, apa itu dosa? Jawab dalam bentuk poin-poin. Saya sedang memberikan perintah kepada AI untuk bisa memahami format yang saya inginkan. Apa itu dosa? Jawab dalam bentuk poin-poin. Sudah? Sudah dapat? Sudah dapat masih? Ya, tadi kan dapat paragrafi ya. Sekarang kita dapat dosa makanan khas India Selatan, sudah ada balet-balet poinnya. Jadi itu menunjukkan ya, sudah ada balet-balet poinnya. Masih sama. Wah, masih sama. Masih kita perlu berikan ini konteksnya. Jadi sama-sama kita kasih konteks dulu. Saya mau kasih konteks. Apa itu dosa dalam Hindu? Gitu ya. Apa itu dosa dalam Hindu? Sudah, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudah dapat hasilnya? Bagaimana hasilnya, Bapak? Itu. Nah, oke. Masih ada yang berupa makanan jawabannya? Sudah tidak ada ya. Wah, mungkin ada yang masih waktu kemarin workshop ditanya dalam agama Hindu pun masih ada yang jawabannya juga makanan. Tapi di sini enggak ya. Oke, kita mau kasih lagi nih. Apa itu dosa dalam ateisme? Ada nggak sih? Pengen ngerti nih, dalam ateis itu kenal nggak sih ya tentang dosa? Apa itu dosa dalam ateisme? Tidak. Oh gitu. Ini langsung pakai perplexity itu, Bu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian di bawah pakai X follow up ya. Oh gitu. Oh ya teman-teman tolong dibantu ya. Jadi kita nggak boleh pindah halaman ya Pak. Harus terus-menerus di situ. Ya untuk kita bisa lihat ininya nanti prosesnya. Ya. Jadi terus di bawah X follow up. Jangan di bagian new thread itu nggak boleh. Itu kalau kita mau tanya hal baru, misalnya nanti kita mau tanya tentang apa kasih, itu baru boleh pindah, gitu ya. Oke, sudah? Di bawahnya apa itu dosa dalam ateisme sudah ketemu? Iya, hasilnya sama. Dosa tidak relevan dalam pandangan ateis. Bapak Ibu Saudara sekalian juga mendapatkan hasil yang sama karena seringkali juga berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian. Hasilnya bedanya apa, Pak? Saya tidak memiliki arti yang sama seperti dalam agama testi. Wah, ini panjang sekali nih Bapak dapatnya. Ya, nih ya. Nah ini sama tadi ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau udah keasikan nanti bisa lupa waktu. Apa itu dosa dalam Islam? Jawab dalam bentuk poin-poin. Apa itu dosa? Pastikan di X follow up ya, jangan di new thread ya. Apa itu dosa dalam Islam? Jawab dalam bentuk poin-poin. Oke? Sekalian kita belajar mengetik cepat nih kalian. Ya. Oke, sudah dapat poin-poinnya? Oke. Di sebelah sini juga sudah dapat?
Masih mengetik perintah? Tidak apa-apa. Gimana Pak? Bisa sebenarnya tidak akan mengajar ala. Ala SWT? Oke ya, kita sudah dapat mengarah ya kepada semakin kita bisa spesifik akan semakin baik hasilnya. Lanjut ya, lanjut supaya nanti kita bisa coba-coba lagi yang lain. Oke ya. Sekarang kita mau nyampe nih, apa itu dosa dalam Kristen? Apa itu dosa dalam Kristen? Belum Pak, ikutin persis aja seperti yang saya minta. Apa itu dosa dalam Kristen? Oke? Wah, Bapak ini sudah cepat sekali belajarnya Bapak. Bapak sudah dapat juga? Oh, sudah. Sesuai nggak dengan firman Tuhan menurut Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah belajar terus nih dari Alkitab? Sekalian dicek hasilnya, sesuai nggak? Hasilnya beda nggak masalah Pak? Nggak apa-apa, hasilnya beda nggak apa-apa Bu. Hasilnya apa Ibu? Ya. Ya. Iya. Oke. Apakah jawabannya bertentangan dengan Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian? Belum ada ayatnya. Oh, ini Bapaknya udah mau lanjut langsung loh nih. Oke, tambah semangat ya Pak ya. Sorry. Oke, kalau gitu ya kita lanjut. Ini agak panjang nih, agak panjang. Bisa dicantumkan dulu nggak perintahnya ya? Tapi di sini kelihatan ya. Apa itu dosa dari pandangan Kristen dan Alkitabiah? Alkitab mungkin harusnya. Apa itu dosa dalam pandangan Kristen dan Alkitabiah? Nggak cukup. Ini nanti jawabannya nanti umum lagi. Kita ngasih lagi perintah dalam satu kotak ini ya. Jelaskan dengan jawaban yang singkat. Silakan bisa dilihat nih. Kelihatan nggak Bu? Apa itu dosa dari pandangan Kristen dan Alkitabiah? Jelaskan dengan jawaban yang singkat dan dalam bentuk poin-poin. Dan dalam bentuk poin-poin, jangan lupa. Ya, jelaskan dalam jawaban yang singkat dan dalam bentuk poin-poin. Sertakan juga ayat Alkitab pendukung di setiap bullet point. Pelan-pelan, tidak apa-apa. Ini sudah ditulis, nanti bisa diikuti. Ya. Sertakan juga ayat Alkitab pendukung di setiap poin-poinnya. Silakan bisa diikuti saja yang sudah dituliskan di depan. Tunggu dulu, Aldo. Tunggu dulu, Aldo. Ya itu yang apa? Yang font besarnya itu bisa diikuti, itu perintahnya. Yang masih ketinggalan itu perintahnya. Oh iya. Ya, apa itu dosa dari pandangan Kristen dan Alkitab? Jelaskan dengan jawaban yang singkat dan dalam bentuk poin-poin. Sertakan juga ayat Alkitab pendukung di setiap bullet poinnya atau di setiap poinnya. Sudah? Belum, nggak apa-apa, kita tunggu. Makanya kalau pakai laptop lebih enak ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Pakai HP juga enak sih. Yang penting udah bisa ngetik cepet. Kalau ngetik percakapan WhatsApp bisa cepet Kak Bapak Ibu Saudara sekalian? Oh. Tergantung jarinya.
Sudah ada yang ketemu jawabannya? Sudah ada yang keluar? Sudah Ibu? Ada keluar ayat-ayatnya? Oke. Ya. Wah, itu sudah benar? Sudah dicek? Betul nggak itu? Pak Sakius sudah ketemu, Pak? Dapat, Pak? Bisa? Oke. Sudah dicek kira-kira ada ini ayatnya nggak benar nih sama penjelasan ini nih. Ya? Wow. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya. Ya. Ini memang bukan ayat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita kan tidak minta ayat ya. Kita tidak minta ayatnya yang di Alkitab ditulis apa ya. Ya. Kita cuma minta tadi apa? Penjelasan tentang dosa dari prinsip Kristen dan Alkitab. Lalu dari penjelasan itu kita minta disertakan ayat pendukungnya itu apa? Gitu ya. Gimana Pak? Masing-masing bisa. Ya. Setiap orang pencarian beda-beda, Pak. Karena hasilnya yang disampaikan juga berbeda. Iya, betul, Pak. Iya. Iya, penjelasannya sama. Penjelasannya sama. Karena kan dalam Alkitab misalnya yang tentang ini ya, dosa, tindakan, perilaku melanggar kehendak Allah, itu kan tidak hanya di 1 Yohanes 3 ayat 4 ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah. Iya, coba dipastikan. Nah. Ini di bawah ada ya Pak ya? Gimana Pak? Iya. Betul, betul. Jadi nanti kita coba ikutin langkahnya sama dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Harapannya dengan sudah tahu, oh ternyata yang dimaksudnya fokus seperti ini, nanti kita coba sendiri-sendiri. Gitu ya? Oke, gimana Pak? Ya? Hal HP-nya beda, masa sih mempengaruhi? Wah, enggak Pak. Tidak, itu tidak mempengaruhi ya Pak ya. Sekarang kita masuk ke langkah berikutnya. Ya. Langkah berikutnya. Prom 10 ya. Masih di X follow up. Jangan pindah new thread ya. X follow up. Jelaskan kepada saya mengenai dosa dengan perspektif kekristenan. Ya. Ini untuk anak usianya, saya mau pakai anak usia 5 tahun ya. Gitu ya. Ya, jelaskan kepada saya mengenai dosa dengan perspektif kekristenan yang akan ditujukan untuk anak usianya ditulis ya, anak 5 tahun. Ya, itu tanda kurung itu artinya perintah. Usianya diganti dengan 5 tahun, itu ya. Oke, dalam bentuk bullet point. Berikan juga ayat Alkitab pendukung di setiap bullet point. Sudah Bapak Ibu Saudara sekalian? Oke, sabar. Ya, gimana Pak? Oh, Bapak nanti mau ganti 76 tahun. Kita coba dulu sama-sama untuk yang 5 tahun ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana? Sudah Bapak? Sudah? Gimana hasilnya? Salah satu hasilnya aja bisa dibacakan, salah satu aja. Wah. Wah.
Nah, oke. Ya. Oke. Nah, saya pengen fokus ya. Tadi Bapak Ibu sudah dapat ya. Saya mau jelaskan itu ada yang besar ini itu promnya. Gitu ya, promnya. Kita bisa lihat formatnya, kan fokus tadi format, objektif, konteks, usage ya. Lalu tadi ada spice-nya itu tentang style ya, spesifik dan spesial. Untuk bagian ini ya, formatnya ada di bagian mana nih Bapak Ibu Saudara sekalian? Dalam bentuk bullet point. Kita minta dalam bentuk bullet point gitu ya. Oke. Lalu objektifnya gitu ya. Objektifnya di sini adalah dalam perspektif ini ya, dalam perspektif Kristen untuk menjelaskan kepada anak usia 5 tahun, untuk kita jelaskan itu ya. Oke, itu konteks, sorry. Yang konteksnya itu perspektif kekristenan gitu ya. Lalu setelah itu usernya untuk anak usia 5 tahun ya. Lalu setelah itu stylenya, spesifiknya yang lebih spesial, berikan juga ayat Alkitab pendukung di setiap bullet point. Itu namanya prom yang fokus. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang tepat seperti yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Begitu. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa dilihat lagi dari atas sampai bawah, di scroll. Tadi pertama kita cuman bilang apa sih tentang kata dosa doang, dapatnya bahasa Inggris. Setelah itu kita minta bahasa Indonesia, dapat deh bahasa Indonesia. Sampai terakhir bahasa Indonesia, ya mulai dari yang sama sekali tidak ada format apapun, sampai akhirnya kita bisa membuat prom yang fokus. Oke. Nah, gimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Oke, pengen minta 1 atau 2 orang bisa membagikan kesannya nih. Biasa aja, ada wow-nya, atau biasa aja. Mungkin ada yang ingin berbagi, salah 1 atau bisa 2. Sebelum nanti kita lanjut, kita mau coba-coba lagi. Mungkin siapa? Ibu silakan Bu. Nanti habis itu Pak Sakius. Pakai mic Bu. Pakai mic Bu. Karena buat saya sangat membantu ya. Jadi menguatkan bahwa kita benar-benar memberikan pengajaran buat si kecil ini bisa menerima seutuhnya gitu loh. Jadi kita juga puas dan kita juga rasanya nggak salah gitu, tertolong gitu. Ya. Kadang-kadang kan kita menyampaikannya gimana ya caranya, ternyata ada hal-hal gitu. Kadang-kadang juga hikmat Tuhan dikasih, oh caranya gini gitu. Iya betul. Gitu aja. Wah, Itu kan. terima kasih. Pak Sakius silahkan. Bisa berdiri Pak. Sebentar Pak, biar kedengeran Pak. Ya, baik. Terima kasih. Kalau untuk saya, ya saya senang memang di pakai yang IT begini. Cuman sekarang mau nggak mau perpustakaan saya, korporat saya sekarang menjadi museum. Saya banyak pakai ini. Kayak Bu, ya jadi museum. Sekarang kayaknya kan pakai banyak ini. Jadi jadi itu di samping belajar saya begitu. Jadi kalau dulu misalnya concordance atau yang lain itu, terus kemudian saya enggak lagi. Sekarang memang sudah enggak. Kadang-kadang memang pakai sabda, tetapi juga yang ya ini lebih lebih mempercepat. Jadi Cepat ya Pak. Iya. Bantu untuk mempercepat. Sehingga mempercepat persiapan khotbah juga lebih cepat, mencari arti lebih cepat daripada yang kemarin-kemarin. Ya kalau dulu misalnya salah satu ayat saja misalnya di dalam bahasa Yunani atau Ibrani mencarinya lama, kalau gini kan lebih cepat. Bisa. Terima Kalau kasih. lebih format tadi Bapak mau coba lagi ya. Saya butuh bahasa dosa dalam bahasa Yunaninya. Artinya apa? Nomor stromnya apa? Bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dulu saya juga strong yang tebel itu kan susah. Oh iya.
Tapi jangan jadi museum lah Pak. Itu kita Enggak, ya tetap bukanya kan ini cepat bikin menolong, cepat gitu. Betul. Pada bukanya sana lama kan. Jadi Bapak punya lebih banyak waktu untuk Ya, bisa berkumpul oke, secara terima kasih. pribadi ya. Itu Jadi saja. sebelah sini Terima mungkin kasih. satu Bapak Ibu Saudara sekalian. Silahkan Ibu sebentar biar pakai mic delay ya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Sebenarnya tadi pada waktu mau berangkat ke sini tuh agak penasaran di AI ini apa. Karena jujur aja kami sudah usia, ya jarang-jarang buka laptop ya. Kalau pas buka apa mau butuh di gereja itu biasa minta bantuan anak, minta bantuan jemaat begitu ya. Nah hari ini sungguh luar biasa. Malah sekarang saya sama suami tuh keasikan. Jadi ngerti ya AI. Nanti kalau di gereja udah mungkin anak-anak udah nggak pakai lagi. Kita buka sendiri. Jadi bisa. Ini sangat luar biasa, membantu sekali. Dan terima kasih banyak untuk seminar hari ini. Sungguh benar-benar membuat kami tambah mengerti. Ya, tambah lebih semangat kata suami saya. Ya, terima kasih Tuhan memberkati. Wah, puji Tuhan. Betul, Ibu bilang, saya udah nggak butuh anak-anak saya lagi. Karena kita sudah punya asisten ya Bu ya. AI ini menjadi asisten pribadi kita. Bisa loh Bapak Ibu Saudara sekalian tolong buatkan saya dari dari outline khotbah ini slide ya, slide PowerPoint ya. Slide 1, 2, 3, 4 isinya apa? Itu bisa. Silakan Ibu. Mungkin bisa sebut Ibu namanya siapa? Saya saya Bekti. Ibu Bekti. Ya. Ya. Yang akan saya tanyakan, kebetulan memang tadi saya blank ya, jadi tidak tahu tentang AI begitu. Tetapi saya kok ini tadi kok jawaban memang ribet demikian. Bedanya dari kita tanya dari Google atau Chrome maupun tanya dari Perplexity. Itu apa ya, keunggulan atau kekurangan masing-masing demikian. Oke. Saya coba jawab, nanti kalau ada yang kurang Ibu Yulia bisa bantu. Oke. Perplexity atau AI ini bukan mesin pencari, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini bukan mesin pencari. Seperti tadi yang sudah kita katakan, ini adalah asisten pribadi kita. AI ini punya data yang sangat besar ya, yang sangat besar dari macam-macam ya. Dan ketika kita memberikan perintah, kita membutuhkan sesuatu, dari semua data itu ya, nanti dia akan berikan informasinya kepada kita. Kalau Google kan memberikan apa? Artikel. Ini bisa buka artikel tentang dosa ini, dia kasih akan banyak sekali link-link gitu ya, untuk masuk ke alamat situs. Kalau AI ini tidak, ya, dia akan memberikan pengetahuan dia berdasarkan data yang AI miliki untuk disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama halnya ketika tadi ya ada seorang anak bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Pak, apa sih arti dosa itu? Kita sudah punya pengetahuan belum tentang dosa di kepala kita? Ya, sudah biasa. Kalau pendeta pasti sudah ya Pak. Sudah kan? AI juga sudah punya data itu. Lalu kita akan menjelaskan, oh ini anak usia 5 tahun. Saya akan jelaskan kepada dia, apa sih arti dosa? Berdasarkan data pengetahuan training yang sudah saya terima bagaimana berbicara dengan anak ya, tips-tips bagaimana saya bisa menjelaskan dengan singkat hal yang abstrak kepada anak. Itu semua dikombine oleh AI dan hasilnya adalah seperti yang tadi Bapak Ibu Saudara sekalian dapat. Apakah Google bisa memberikan seperti itu, link-linknya ada? Biasanya jarang, akan memberikan misalnya artikel bagaimana menjelaskan hal yang abstrak kepada anak, tips 5 tips gitu ya. Tapi kalau AI tidak, dia akan merangkum seluruh pengetahuan itu ya, lalu menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian seperti yang Bapak Ibu Saudara sekalian butuhkan. Gimana Ibu Bekti sudah menjawab? Jadi bukan mesin pencari ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan mesin pencari. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Bu? Sudah, oke. Sudah? Sudah tidak ada yang ingin berbagi lagi? Ibu silakan. Ya, terima kasih. Saya sudah agak lama dengar tentang AI, tapi yang saya dengar itu yang negatif. Jadi katanya ada yang bisa mengambil
gambar kita, kemudian suara kita juga untuk menipu orang lain dan untuk perbuatan-perbuatan yang negatif. Itu saya sempat ketakutan ketika ada ini pun saya agak ragu-ragu mendaftar. Iya apa enggak gitu. Akhirnya saya nekat daftar dan ternyata ini prinsipnya hampir sama dengan Google ya. Mencari sesuatu di Google gitu, cuman ini lebih komplit, lebih banyak lengkap yang bisa kita dapatkan. Iya. Tuhan, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi udah nggak takut lagi ya, Bu? Enggak. Ya, itu nanti ada seminar lain lagi tuh supaya kita terhindar dari hal-hal negatif di dunia digital. Kita harus tingkatkan kecerdasan digital kita. Itu butuh seminar 1 hari lagi tuh Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ya, kecerdasan digital itu tetap penting ketika kita menggunakan teknologi apapun di era digital ini. Tapi yang pasti tadi sudah dijelaskan dengan Ibu Yulia yang sangat jelas. Mari utamanya kita gunakan semua teknologi itu untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, untuk pekerjaan Tuhan. Kita sekarang mau coba-coba nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah tahu tadi fokus? Saya mau bebaskan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk coba apapun. Sekarang boleh buka new thread, ya. New thread tadi ya. Dosa sudah kita tinggalkan. Kita masuk lembaran yang baru. Nah, itulah gunanya ada new thread. Nah, mulai dari awal. Saya tidak akan mendikte lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau bebaskan Bapak Ibu Saudara sekalian, mau cari apapun, mau perintah apapun, mau ngobrol apapun dengan Perplexity ini. Ya, mau mempersiapkan bahan khotbah? Ya, biasanya kalau kita nanya ke anak kita nanya apa sih? Coba deh sekarang nanya kayak. Atau biasa kita nanya ke dosen kita apa sih gitu ya? Coba deh sekarang nanya. Kita mau bikin khotbah atau membuat renungan gitu ya. Membuat renungan juga boleh. Saya mau membuat renungan dari Mazmur 23. Saya adalah seorang pendeta. Renungan ini akan saya bagikan kepada jemaat saya. Tolong buatkan renungan yang pendek. Ya, dari Mazmur 23. Terdiri dari 3 paragraf. Ada ilustrasinya, lalu penjelasannya, lalu di bawah adalah aplikasinya. Nah, karena ini adalah teman ngobrol kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh loh pakai kata tolong dan diakhiri di kata terima kasih. Itu biasanya hasilnya akan beda daripada kita nggak bilang tolong sama terima kasih. Biasanya hasilnya beda Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau nggak percaya coba deh. Kadang-kadang hasilnya beda. Bebas ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak usah nyontek-nyontek kiri kanannya. Kita masing-masing punya kebutuhan keinginan. Teman-teman boleh bantu. Ya, sebisa mungkin bisa dibantu untuk fokus. Formatnya, konteksnya, objeknya, ya, usage-nya. Ya. Ada yang sedang meminta untuk membuat outline khotbah? Ada? Renungan pendek. Boleh loh kalau ada yang guru sekolah minggu juga minta kurikulum sekolah minggu untuk 1 bulan. Temanya tentang misalnya tentang kasih, itu juga bisa. Lengkap dengan aktivitasnya. Semakin kita tahu keinginan kita, semakin kita tahu tujuan kita, semakin kita tahu hasil yang kita harapkan, akan semakin mudah ya kita memberikan perintah kepada AI ini. Jadi AI bukan bikin kita males ya, karena kita sendiri sudah harus punya nih di kepala kita. Ya, kita sudah harus punya di kepala kita. Kalau ada yang butuh bantuan boleh angkat tangan ya. Nanti teman-teman saya akan menolong.
Mau melakukan penggalian Alkitab juga bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin menggali Alkitab misalnya dari Mazmur 23. Tolong berikan latar belakangnya, konteksnya, gitu juga boleh. Kata-kata yang sering diulang. Pelajaran penting dari Mazmur 23 itu juga bisa. Apapun kita bisa minta tolong ke AI untuk menolong kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ini teks, jadi nggak akan makan banyak kuota paket data. Sekarang kita malah bisa memanfaatkan paket data kita dengan sangat efektif, ya. Nggak hanya untuk scroll-scroll, apalagi sekarang cuma scroll-scroll WhatsApp group gitu ya. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah, Bapak? Oh, mau berbagi? Atau tunggu sebentar ya, Pak? Coba dicek dulu, siapa namanya? Aldo atau Ray, sudah fokus belum Bapaknya? Itu bisa diedit ya, perintah kita. Loh, perintah kita juga bisa kita edit kalau ternyata kurang fokus. Salah ketik nggak masalah, Pak. Bisa diedit sebentar. Habis ini kita kasih tahu ya cara ngedit perintah kita. Typo, ini hebatnya AI. Kita salah ketik pun nggak masalah. Dia ngerti maksud kita. Ya, itu hati kita. Dia ngerti tangan kita salah. Bapak sedang bisa bagikan promnya, bisa minta mic-nya. Ya. Bentar. Mungkin sekalian bisa ini Pak, siapa? Sorry, Bapak namanya? Pak Yohanes. Oke. Makasih. Ya, Pak Yohanes bisa sharekan dulu promnya ya, Pak ya. Ya. Promnya AI buatkan persiapan khotbah tentang kemenangan dalam Kristus lengkap dengan ayat pendukung dalam bentuk bullet poin-poin. Terima kasih. Oh. Gimana, Pak? Memuaskan nggak hasilnya? Bagus ya. Jadi kerangka khotbahnya ada 4 poin. Wow. Jadi ada pengantar, ya, kemudian ada kemenangan dalam Kristus, kemudian bagaimana kita dapat hidup dalam kemenangan dalam Kristus, kemudian yang keempat kesimpulan. Wah. Oh. Bacakan detailnya? Oh, sudah. Mau dapat detailnya? Puas nggak Bapak dengan hasilnya? Ya, pengantar. Jadi di sini dikatakan kita semua mengalami perjuangan dalam hidup, termasuk perjuangan melawan dosa dan godaan. Oke. Kemudian poin 2 dikatakan dalam pengantar, namun sebagai orang percaya kita memiliki kemenangan dalam Kristus yang dapat membantu kita mengatasi perjuangan tersebut. Oke, ya. Bisa, sudah. Oke, saya mau tanya kepada Bapak. Puas nggak Pak dengan hasilnya? Bagus, puas. Iya. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditambahkan nggak dari hasilnya itu? Ada, pasti ada. Nanti ada. Pasti nah, itu nanti di bawahnya dari outline di atas, tolong tambahkan. Misalnya outline khotbah ini saya mau tujukan kepada pemuda, kepada remaja, gitu. Itu. Ya, saya coba saya tambahkan itu. Coba. Wah, mantap Pak. Jadi sekarang diminta khotbah mendadak bisa Pak? Oh. Oke. Ada lagi yang mau berbagi hasil promnya? Ada yang tidak membuat outline khotbah? Silakan. Ibu, mau berbagi hasil promnya? Oh, ada yang mau berbagi hasil prom di sebelah sini? Bapak mau? Saya boleh sorry. Sebentar Pak. Oh Bapak, sebentar Pak. Ya. Enggak, itu dulu. Oh ini dulu.
Oke, silakan Bapak. Katanya Bapak dulu. Yang mana Bapak? Namanya Pak siapa? Ishak Sudarmaji. Bapak Ishak Ya, Sudarmaji. saya minta khotbah Kristen melalui Dibacakan saja promnya Pak. Ya. anunya. Langsung dibacakan saja. Jawabannya toh. Promnya, perintahnya tadi Bapak minta apa? Perintahnya tolong bikinkan saya khotbah Kristen dengan pokok Mazmur 71 ayat 17 sampai 18 dengan poin-poinnya serta ayat pendukungnya. Hanya ini toh. Itu toh. Ya. Bapak dapatnya gimana? Dapatnya berikut adalah khotbah Kristen Mazmur sekian. Pokok judulnya adalah Allah penolong yang Oke. setia. Jadi dapat judul, lalu dapat Dapat. Ya, lalu ayatnya ada, lalu poin-poinnya Allah adalah penolong yang setia. Lantas Allah mengajarkan kita sepanjang hidup kita dengan ayat-ayatnya. Allah memberikan keajaiban-keajaibannya kepada kita. Ya. 4, kita harus memberitakan keajaiban-keajaiban Allah kepada Ya. orang lain. 5, kita harus memuji Allah karena kasih setianya. Nah, Saudara-saudara, Allah adalah penolong yang setia, yang selalu mengajarkan kita sepanjang hidup kita dan memberikan keajaiban-keajaibannya kepada kita. Kita harus memuji dan memberitakan keajaibannya kepada orang lain. Mari kita bersyukur dan memuji Allah karena kasih setianya yang tak terbatas. Amin. Oke. Bapak puas? Oh, puas. Ya, tolong ya. Oke. Tadi Bapak juga mau sharing? Ya, silahkan Bapak. Pak siapa? Waruwu. Pak Waruwu. Waruwu. Oke. Ya, yang saya mau share begini. Promnya Bapak bikin prom khotbah juga, Pak? Belum. Oh, bukan. Jadi ternyata ini bisa juga membodohin kita, itu sisi negatif. Kalau hanya mau khotbah kemudian ambil isi, ternyata gampang banget. Jadi dalam satu hari bisa khotbah 5 kali, gampang. Nah, tapi tinggal pendetanya nanti. Oke. Nah, tapi itu hanya pembukaan. Isinya begini. Sebetulnya kalau kita mau belajar termasuk mencari bahasa aslinya, ternyata sangat-sangat mudah. Nah, ada 2 di sini tadi. Satu, saya coba cari kata dari Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Nah, muncul satu kata dari bahasa Yunani, sunergei. Tapi saya sebetulnya lebih cenderung kata di mana Allah itu menolong kita untuk menyelesaikan masalah itu. Ternyata bisa muncul lagi. Ada kata berikutnya yang justru lebih mendekati dari apa yang saya dapatkan, maka muncullah kata si Bonita tadi apa siapa? Wah, ternyata ke bawah. Ini sudah kalian advance nih, Pak Waruwu. Ini ada Theos Bonta, Theos Poet, itu betul ya? Theos Pota. Nah, ternyata maksudnya di sana bahwa justru Allah ambil alih kita punya masalah. Nah, yang saya sampaikan bahwa kalau kita bisa belajar seperti itu, maka kita bisa menelaah kebenaran firman Tuhan itu jauh lebih berkembang. Ya, dan jadi gak monoton berdasarkan arti menurut Alkitab bahasa Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Bisa sangat menolong Bapak ya. Wah, puji Tuhan. Ini dapat advance nih dari Pak Waruwu nih. Bisa dicontoh nanti Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih ada waktu atau sudah, Bu? Sudah ya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, puas dengan hasilnya ngobrol-ngobrol dengan AI? Bisa menjadikan AI ini virtual asisten virtualnya sekarang? Bisa. Bisa diajarkan kepada jemaat nanti, Pak? Oh, bisa. Yang penting coba ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan begitu banyak lagi hal kreatif yang bisa dilakukan dengan AI. Aldo, kita bisa lihat beberapa contoh ya. Ya, oke, ini saya bisa pakai ini berarti. Ya, ini beberapa contoh bahwa kita bisa lakukan beberapa hal kreatif. Ini misalnya saya bikin prompt,
Buatlah sebuah rencana belajar lesson plan selama 4 kali dalam 1 bulan yang membahas tentang kasih. Berikan panduan waktu, materi yang disampaikan, jenis permainan yang bisa mengisi waktu, dan berikan juga proyek ketaatan. Wow, hasilnya ini Bapak Ibu Saudara sekalian jadi kurikulum. Yang akan menolong kita membuat kurikulum nanti tinggal kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan gereja kita. Ya, dengan hal-hal yang disampaikan oleh gereja kita. Bagaimana? Nanti coba juga ya. Lalu ini juga, berikan penjelasan terkait dari setiap kegiatan tersebut dan materinya, terkait diskusi kelompok dan tutorial permainannya. Dikasih lagi tadi, pertemuan 1 materinya apa, penjelasannya apa, pertemuan 2 apa gitu ya. Setelah itu siswa akan bermain permainan kasih-kasihan yang bertujuan mengajarkan siswa tentang memberikan kasih kepada orang lain. Ini menolong guru sekolah minggu seperti saya ini kurang kreatif gitu ya. Suka bingung kalau cari kreativitas. Ini menolong saya sangat-sangat dalam mempersiapkan pelajaran di sekolah minggu. Gitu ya. Bagaimana sih cara bermain? Tadi permainan kasih-kasihan itu seperti apa gitu ya. Nah, ini cara bermainnya gini. Siswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, memilih 1 orang memberi kasih dan bla bla bla. Wah, ini kalau kita pikirin untuk bikin retreat, ini biasanya setengah tahun ini. Untuk acara GIR 1 aja biasanya butuh setengah tahun gitu ya. Dengan ini kita bisa menyingkat waktu untuk persiapan yang lebih penting. Lalu kita bisa minta tolong buatkan dong sebuah lirik lagu tentang kasih, tentang bagaimana menerapkan kasih kepada sesama. Buatkan lirik lagu yang mudah dihafal, mudah dimengerti oleh anak, dan berikan juga chord gitarnya agar saya dapat memainkan. Tara, dapat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semua bisa jadi pencipta lagu. Tinggal nanti kita chordnya yang pintar musik mungkin bisa ditambahkan juga untuk ininya ya, syairnya. Nah, ini kasih Tuhan yang tulus membawa damai sejahtera, kita pun dipanggil untuk mengasihi sama, ada chorusnya juga. Kasih, 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 kita dipanggil untuk mengasihi. Bagus nggak nih lirik lagunya Bapak Ibu Saudara sekalian? Oke, lalu saya mau membuatkan sebuah permainan kartu tentang kasih ini ya. Ini ya tentang permainan, cara bermainnya gitu ya. Lalu karakter kartu yang perlu kita buat apa saja kartu-kartunya gitu. Kayak kalau ngajak anak-anak sekarang yang zaman dulu itu ada mainan kartu gitu ya. Ya. Lalu juga mungkin tadi tema tentang dosa. Saya mau bikin renungan harian tentang dosa. Tolong berikan perikop bacaan yang sesuai dengan tema dosa, nats, ayat pokok, sertakan renungan dalam bentuk cerita. Wah, ini langsung dikasih nih. Tadi ada yang cari renungan dapat seperti ini? Ada seperti ini? Ya, gitu ya. Tentang lalu ada cerita kita semua lahir. Ini ya. Lalu buatkan saya ilustrasi kondisi manusia yang berdosa yang digambarkan dengan Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini semua. Ilustrasi manusia yang berdosa. Lalu buatkan saya liturgi. Tema dosa yang mengangkat Yohanes 3, berikan liturgi pendukung. Poin singkat tentang khotbah dan pokok-pokok doa. Wah, bisa bikin liturgi untuk ibadah nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Liturgi yang benar tuh gitu ya. Enggak lagunya temanya sendiri, khotbahnya temanya sendiri gitu ya. Bagus kalau misalnya semuanya berfokus kepada penyampaian firman Tuhan. Mulai dari lagunya, kesaksiannya bahkan ya. Sampai dengan nats-nats firman Tuhan. Nah ini, pengakuan dosa, khotbah gitu ya. Doa, penutup, lagu-lagunya, Amazing Grace, Mighty to Save gitu ya. Pokok-pokok doa yang didoakan. Wah. Itu ya. Nah, sudah mau jam 12. Oke. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum siapa sudah disiapkan? Aldo, kita akan melihat tadi ada beberapa pertanyaan ya. Bagaimana kita bisa edit? Ya. Nah, kalau tadi Bapak Ibu Saudara perhatikan, begitu kita pindah new thread, hilang gitu dosa yang kita cari tadi. Ada nggak? Nggak ada. Karena kita tidak login. Ya. Karena kita tidak login. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, jangan pindah dulu. Tadi kita sedang coba-coba kreasi ya. Edit prompt dulu siapa? Aldo. Kita akan edit prompt dulu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan di bawah hasil yang kita dapatkan dari AI ada tanda edit ya. Oke. Ada tanda ini ya.
Begitu muncul ada edit query namanya. Ada tanda kotak lalu ada tanda bolpen alat tulis itu. Ketemu Bapak Ibu Saudara sekalian, Pak Sakius tadi yang bertanya tentang edit sudah ketemu? Sudah ketemu ikonnya? Ada yang belum ketemu? Sudah ya? Sudah. Begitu diklik akan langsung masuk lagi ke atas. Ke prompt yang kita buat awal. Silahkan diedit. Tadi saya kurang fokus nih ya. Diedit lagi. Kalau cuma untuk edit typo nggak perlu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Misalnya menulis kata sedang cuman keluarnya SEDA gitu, SEDAN gitu ya, itu tidak perlu diedit. Gitu. Bisa, betul, ya. Oh ya, iya betul Pak. Iya betul Pak. Jadi semakin tepat semakin baik. Sudah tahu cara mengedit ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudah bisa. Nah, sekarang hasil yang Bapak Ibu Saudara sekalian tadi dapatkan itu bisa loh kita share kepada orang lain. Untuk orang lain juga bisa lihat hasilnya. Silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian langsung masuk aja deh ke browser aja biar sama dengan Bapak Ibu gitu ya. Di sebelah sini kalau Bapak Ibu sekalian sebelah kanan ada fitur share ya. Di pojok sebelah kanan atas sudah ketemu Bapak Ibu Saudara sekalian ada fitur share. Itu diklik Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu dipilih yang shareable, jangan yang secret, yang shareable. Ya, setelah itu, ya, setelah kita klik yang shareable, pastikan itu tercentang ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Pastikan tercentang, kita klik yang copy link. Jangan yang Twitter, jangan yang WhatsApp, jangan yang Facebook ya, yang copy link. Ya, copy link. Ya, linknya sudah tercopy. Ya. Saya ingatkan juga ya, jangan sekali-sekali copy dari link yang di atas browser itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu nanti kalau kita kasih linknya ke orang-orang nggak bisa lihat hasil punya kita. Ya, orang nggak akan bisa lihat. Ya, hanya kalau kita pakai share, shareable, dan copy link. Setelah itu, kita mau share ke grup jemaat, buka WhatsApp kita gitu kan ya. Buka WhatsApp kita, sudah bisa copy link? Mau share ke grup jemaat? Atau mau share kepada anaknya dulu, ke istrinya dulu ya? Atau kalau ke WhatsApp kan kirim ke diri sendiri juga bisa. Oke? Sudah? Ada yang belum ketemu copy linknya? Sudah? Sudah bisa? Silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian buka WhatsApp. Ya, buka WhatsApp. Mau kirim ke siapapun boleh, ke suaminya, istrinya, anaknya, atau ke diri sendiri juga bisa. Lalu tahan lama ya di kotak itu ngobrol, akan keluarkan tulisan tempel gitu kan ya. Silahkan ditempel aja. Seperti kalau kita copy ke WA, silahkan ditempel aja. Tempel di kotak pembicaraan di WhatsApp. Enggak, itu kan ini, kita sudah copy link, Bapak coba mau kirim itu kepada teman, ya, coba Bapak kirim ke Pastor Benny, WA, ya. Klik lama di kotak konversasionalnya WA itu ya, lalu akan keluar kata tempel, silakan ditempel linknya. Sudah dikirim, Bapak Ibu sudah saling kirim link? Ibu bisa buka punya Bapak? Bisa ya, bisa lihat hasilnya Ibu, bisa lihat hasilnya Bapak. Nah, kita bisa saling belajar. Saya tadi lihat prompt ini hasilnya baik sekali. Kita mau bagi ke orang lain, boleh. Gitu. Gimana Pak Sakius? Ini misalnya ada narasi kayak ini itu. Jadi kalau misalnya kalau yang di WhatsApp kan share-nya kan ada jenis itu. Share yang hanya
narasi saja, tetapi ada share yang apa namanya ada foto, ada video. Itu pakai yang ini ya. Teks saja Pak. Kalau link aja ya. Ya, jadi jangan buka yang macam-macam attachment itu. Ya. Itu di kotak pembicaraan di Ya. WhatsApp itu diklik lama, dipencet lama akan keluar pilihan tempel. Oh gitu ya. Klik Ya, tempel ya, itu oke. aja Pak. Ya, Tanpa Ya. media apa. gitu ya. Iya. Betul. Oke, terima kasih. Klik tempel. Login. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita bisa punya perpustakaan dari semua prom yang sudah kita buat, kita harus login. Ya, kalau ini dari tadi kita nggak login. Jadi nanti gitu kita buka thread baru, buka situs ini lagi hilang. Eman-eman, ya nggak? Sayang sekali. Kita harus punya, makanya kita harus login. Nah, kita akan sama-sama belajar cara login ya. Saya kasih tahu cepat dulu cara login. Pertama nanti kita akan buka di sign up, itu ya ada fitur namanya login dan sign up. Yang belum pernah mendaftarkan diri dalam Perplexity nanti harus sign up dulu. Tapi kalau sudah pernah kita mau keluar, sudah pernah masuk, kita sudah punya akun, nanti pakai login. Semua belum punya kan ya? Semua sudah punya, belum kan ya? Kita sama-sama dulu sign up ya. Tadi ada yang datang pertama sudah diajarin sign up? Sudah? Oke. Yang belum, kita coba pakai sign up dulu. Klik sign up, nanti biasa akan muncul continue with Google. Ini yang belum punya akun di Perplexity sama sekali ya. Continue with Google. Oke, sudah? Akan keluar daftar alamat email atau cuma satu alamat email juga bisa. Ini Sebastian alamat emailnya banyak sekali, jadi keluar banyak. Kalau Bapak Ibu mungkin cuma satu. Sudah keluar sama? Silakan boleh diklik alamat email. Gmail Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Ada yang kesulitan bisa angkat tangan, nanti teman kami bantu. Kalau ada yang kesulitan. Ya Bapak, ada yang kesulitan? Sudah? Nanti kamu mau klik apa enggak? Oke ya, langsung nanti akan keluar. Kita langsung punya akun. Begitu mudahnya, enggak perlu bikin password, gitu-gitu enggak ada. Karena kita sudah terhubung ya. Mana? Ya sih. Ya, kalau mau ganti ya bisa continue, keluar bisa ganti nama akun. Kalau nggak mau ganti nama akun juga nggak apa-apa. Mau sesuai alamat emailnya juga oke. Kalau saya sukanya gampang ya. Oke. Lalu setelah itu akan ada pilihan macam-macam. Pastikan nanti kita gunakan yang AI yang digunakan harus yang gratis. Jadi kita skip ya, karena ini kan diminta bayar. Ya, kita gunakan yang gratis, Pak. Itu juga sudah powerful. Sudah sangat powerful. Ya, kita klik yang skip, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu setelah itu finish. Setelah itu finish. Ada kesulitan? Ada kesulitan Bapak Ibu? Silakan Roma, minta tolong Bapak. Ada yang kesulitan lagi? Bisa Bapak? Sudah bisa bikin akun Ibu? Oke, mantap. Langkah-langkahnya bisa diikuti? Oh ya, ini. Oh, paketnya yang belum ada. Oke, masih ada yang kesulitan? Winston, bisa dibantu Ibu? Bapak-bapak sebelah sini ada kesulitan untuk membuat akun? Bisa, Ibu bisa ya Ibu ya, Bu Lasiman? Oh, belum. Gimana Pak? Oh sudah login Bapak? Iya, sudah punya. Ini akun Bapak kan? Ini profil. Sudah ini Pak? Ini Bapak? Ya, sudah. Oke. Sudah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada lagi yang kesulitan? Nah, kita akan lihat kalau misalnya kita punya login, kamu punya contohnya yang ada library.
Kalau kita sudah login Bapak Ibu Saudara sekalian, rekaman-rekaman prom-prom kita yang sudah kita buat, ya, bisa kita akses, kita bisa buka lagi di namanya library. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian nanti bisa lihat di sebelah ini ya, di sebelah kiri ada fitur namanya library. Ada tanda merah di situ. Ada Bapak Ibu Saudara sekalian di layarnya di halaman utama? Ada? Oh, Bapak di bawah karena pakai HP ya. Sorry. Oke, sudah. Nah, ini. Ada, sudah ketemu di halaman depannya. Kalau sudah login, nanti biasa ada tulisan library. Disinilah prom-prom kita disimpan. Semua thread yang sudah kita buat disimpan di sana. Bisa dibuka? Ini enggak, ini belum ada. Oh iya, karena baru buat percobaan ya. Ya, jadi nanti kita bisa buka ya. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua thread yang kita punya. Misalnya waktu itu saya bikin thread tentang halo. Dia jawabnya gini. Lalu saya waktu itu bikin thread tentang renungan. Nanti semuanya ada di situ. Bikin lagi di new thread pasti akan tersimpan selama kita login ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ya, sampai hari ini kita bisa ikut pamer ini kan Bapak? Bisa Pak. Bisa ditambahkan lagi promnya di bawah juga bisa. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu Saudara sekalian? Masih semangat kayaknya ya? Belum lapar ya Bapak? Roma? Oh sebentar, siapa yang? Oh semuanya sedang ini. Oke. Iya masih kosong Pak. Ya Bapak harus kita bikin prom lagi. Mulai dari awal. Ya jadi kalau tidak mau login keluar itu nggak usah log out. Cuman biasanya ada masa waktunya ya. Kalau kita udah kelamaan ya di HP enggak ya. Jadi di HP login terus Pak. Gue sama sebenarnya hanya pakai telefonnya di jalan orang seperti di komik pasta bisa di prom kita masukkan di situ misalnya kita menceritakan normal suatu baby stay gitu ya dan kita sih belajar di komik data itu file ya. Mau prescription dibayar data dari Jadi untuk Perplexity ini model AI untuk chat conversation, hampir sama seperti WhatsApp. Nggak ada yang namanya untuk nyimpen file seperti Google Drive gitu. Emang ada beberapa fitur di Perplexity kayak ngupload file atau apa Copilot dan lain-lain. Itu untuk menghasilkan hasil. Jadi kayak kita generate ini file ini ada apa, misal identifikasi gambar ini. Itu di Perplexity bisa melakukan hal itu, tapi untuk menyimpan file tersebut di Perplexity tidak bisa Pak. Proses file kalau seperti ini kan ada library-nya ya. Dari hasil kita ya, saya kita buat from tanda workflow nah nanti kan di library dan tersobatnya ya. Nah saya kalau saya untuk bikin prompt ini kita sudah punya apa namanya PPT sebelumnya. Kalau itu kita masukkan di prompt kita misalnya nanti kan bisa. Oke. Itu bisa Pak. Nanti misal Bapak tinggal kopas di PPT, kan Bapak udah ada poin-poin di PPT. Bapak kopas di Perplexity hasilnya seperti apa, itu nanti otomatis tersimpan di library. Ya, benar Pak. Apa ya? Itu bentuknya teks. Jadi kita nggak bisa simpan file PowerPoint kita di dalam. Jadi kita kopas isi PowerPoint kita taruh di prompt ya. Kita bisa kasih perintah juga. Tolong perbaiki isi PowerPoint saya supaya lebih jelas gitu ya. Nah, itu nanti
dia akan buatkan gitu. Kalau cuma mau disimpan doang, ya ada sih, cuma nanti dia akan berikan apa ya, menurut dia apa yang masih harus diperbaiki nih dari slide ini. Kita nggak kasih perintah pun nanti dia akan perbaiki. Merayakan saya tadi berlebih. Ya. Peserta ternyata kan bisa punya kalau kita punya mendengar ada juga. Iya. Banyak. Betul. Nah, itu tidak bisa untuk gambar Pak. Iya. Itu hanya untuk apa ya? Outline. Ya. Oke. Ada lagi sudah Bapak Ibu Saudara sekalian? Gak apa-apa, kita lebih waktu nih. Ya, saya mau kasih sedikit kesimpulan ya, closing ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, AI bisa dipakai untuk apa? Jawabannya sekarang kita tahu. Bisa dipakai untuk apapun. Kita mau bikin panduan PA, cerita, khotbah, renungan, lagu-lagu sekolah minggu, kurikulum, podcast, infografis, PowerPoint ya, dan sebagainya. Dengan ini kita belajar tentang teks. Mau belajar advance lagi, dengan AI kita bisa bikin gambar, audio, video, dan media, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita belajar pelan-pelan ya. Explore dulu. Yang teks ini kita dalami dulu. Nanti lama-lama pasti kita bisa kita bikin. Saya mau belajar nih, mau bikin renungan dengan video pakai AI. Gimana nih caranya? Tanya aja ke AI. Gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti dikasih tahu caranya. Dikasih tahu tools-toolsnya Bapak Ibu. Oh iya memang Pak, betul. Itu negatifnya Pak, kita keasikan sama AI. Tapi jangan ya Pak, tujuan kita melakukan AI supaya nanti kita bisa berelasi lebih baik dengan orang lain. Ya? Oke, sudah? AI bisa dipakai untuk apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Untuk apapun. Berarti kita juga bisa pakai ini untuk AI for God. AI bisa dipakai untuk Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Inilah ya, tujuan Bapak Ibu Saudara sekalian mendedikasikan diri menjadi hamba Tuhan, bukan? Supaya hidup kita bisa terus dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah memberikan satu penolong lagi untuk kita. Terlalu banyak pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai seorang hamba Tuhan. Teknologi ini Tuhan berikan kepada kita sebagai pertolongan dari Tuhan. Itu yang saya lihat dan saya pelajari juga ya. Saya juga masih belajar nih Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kami sampaikan siang hari ini dari Ibu Yulia, saya dan teman-teman yang membimbing Bapak Ibu Saudara sekalian, itu semua adalah hasil belajar kami, hasil pergumulan kami, dan kami masih terus belajar. Karena AI itu menyimpan begitu banyak informasi, begitu banyak hal yang masih harus kami pelajari. Ya. Kami sudah bagikan. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian juga silahkan bagikan pengalaman ini, bagikan pelajaran ini kepada lebih banyak orang. Dengan mengajarkan kita pasti akan belajar lebih lagi. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibu Yulia memberikan penutup. Ya, kami sangat membutuhkan testimoni dari Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin 2 atau 3 orang, supaya nanti kesaksian Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi pelajaran penting bagi hamba-hamba Tuhan yang lain, supaya mereka juga mau belajar menggunakan alat ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat mereka masing-masing. Ada yang bersedia? Boleh acungkan? Sudah ada 2, 1 lagi, Pak Sakeus. Boleh Bapak? Boleh, ya 4 deh, nggak apa-apa. Terima kasih banyak sebelumnya atas kesediaannya Bapak Ibu Saudara sekalian.